kelas ini. Tapi materinya sudah saya sesuaikan supaya mencukupi ya. Kalau tidak Anda ibarat perguruan itu nanti kalau bertempur di lapangan Anda kalah dengan orang lain. Karena ilmunya sedikit. Sama-sama semuanya mendapatkan mata kuliah manajemen konstruksi, kelasnya banyak, ya ini baru ITS loh ya, teknik sipil ya. Anda sudah kalah dengan kelas yang lain. Kenapa? Karena kelas lain tidak banyak libur, kuliahnya full misalkan. Ya kita lihat aja. Jadi nanti sudah jelas bersaing dengan teman sekelas pun kalah. Belum ngomong yang ITB, belum ngomong yang UI, belum yang ngomong UGM, belum ngomong yang MIT, ya. Belum ngomong yang Hong Kong Politeknik. Aduh, berat ya. Hidup besok itu ke depan tambah berat ya. Jadi sekolah normal aja sulit ya untuk bersaing. Jadi harus kerja keras, belajar keras. Ya. Mau nggak mau ya, supaya kita tidak kalah. Karena ke depan persaingan sangat kuat ya. Jadi Anda harus unggul. Nggak usah mikirin temen ya, lupakan temenmu. Saya sudah ngajarin sejak kecil, jangan ada teman di angkatan, tidak boleh ada SSA, S10, S100, kamu S berapa, nggak boleh jawab. Saya angkatan 2020, gitu loh jawabannya ya. Bukan S ya, nggak boleh. Sudah hancurkan itu, S mulai dihancurkan. Supaya apa? Supaya kita kuat menjadi seseorang, tidak berlindung di balik kelompok. Makanya kelas pun saya larang ada ketua kelas kan. Yang begitu ada ketua kelas, mewakili temannya langsung saya coret. Semua kelas S1, S2, S3 yang dia mengaku ketua kelas langsung tidak boleh masuk seumur-umur di kelas saya, kelas Kristiono. Kalau mewakili temannya, ngingetin Pak, ini ada teman yang, oh langsung saya blok. Tidak boleh. Semua harus mewakili dirinya sendiri, menjadi diri sendiri. Sejak kecil Anda harus kuat, ya. Harus tangguh menjadi diri sendiri. Ya. Sekolah itu urusannya diri sendiri. Apa sih yang disebut teman? Teman itu adalah seseorang yang dalam suka dan duka selalu di samping kita. Bukan orang yang satu angkatan, bukan. Satu kelas, bukan. Kebetulan kita satu kelas, tapi you bukan teman saya. Wong you suka mau mukulin saya gitu ya. Suka. Nah, teman itu bisa kakak kelas, bisa adik kelas, bisa dosen. Dosen jadikan teman bisa kan gitu ya. Siapapun bisa jadi teman. Ya. Tidak harus kelas ya. Maka lupakanlah semua teman itu lupakan. Ya. Buang semua. Sama masa depan tidak ada lagi. Ya. Yang ada adalah kemampuan untuk bekerja bersama. Nah itu nanti akan dilatih. Kalian di kuliah-kuliah ke atas akan dilatih bagaimana melakukan kemampuan bekerja bersama. Siapapun orangnya. Tidak peduli dia itu kenal atau tidak kenal. Tidak peduli dia dari belahan bumi manapun. Begitu kita dikirim ke sebuah proyek, di situ ada orang Afrika, ada orang Eropa, ada orang Amerika, ada orang apapun, kita harus langsung bisa melakukan tindakan kerja bersama dengan baik. Kalau kita tidak kuat, kalau kita kebiasaan kumpul-kumpul, kebiasaan mewakili orang, kebiasaan orang Indonesia nih ya, ini tak cerita ini ya, kebiasaan kita ini begini ya. Ini ada kisah nih ya, pesawat ini. Sebuah pesawat terbang. Isinya ada orang Jerman, orang Jepang, orang Amerika, orang Indonesia, dan lain-lainnya. Terjadi turbulensi luar biasa. Udah nggak bisa dikendalikan saat itu. Udah 90% jatuh. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Jerman? Dia bilang, saya ahli mesin pesawat. Saya akan masuk ke ruang mesin untuk melihat apakah ada persoalan. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Jerman. Orang Amerika, saya mantan pilot yang jam terbangnya luar biasa. Saya akan ke bantu pilot barangkali ada masalah dengan pilot. Langsung melakukan tindakan. Orang Jepang, saya psikolog. Ya, saya terbiasa membuat kondisi tertentu di sebuah kumpulan orang. Saya akan tenangkan penumpang yang panik ini. Ya, gitu. Orang Indonesia nggak mau kalah, biasa kan? Mana mau Indonesia kalah? Dia langsung bilang, you, Amerika, Jermano, Japano, lu jangan begitu. Nggak boleh lu begitu. Siapa yang mengizinkan lu? Mari kita bentuk panitia penyelamatan pesawat lebih dulu. Itu orang Indonesia. Jadi kita bentuk dulu ketuanya.
Waduh, kalau udah ketua bendahara, sekretaris, dan seterusnya. Baru you boleh bertindak atas izin dari panitia itu. Rumit, komplikated. Belum apa-apa sudah jatuh pesawatnya, hancur. Nah, kita kebiasaan begitu. Nggak langsung ngambil tindakan, nggak tangguh sebagai nggak dia berlindung di balik sesuatu gitu. Jadi sejak kecil saya didik mahasiswa saya untuk kuat menjadi diri sendiri. Karena nanti di lapangan kehidupan yang real, tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Jadi begitu ya, sepele-sepele saja, seperti ketua kelas nggak ada, di kelas saya tidak ada ketua kelas, semua kelas saya. Ya, begitu ada langsung saya blok, saya coret dan tidak boleh ikut sampai 1 semester. Ikut tahun depan, tapi jangan di kelas saya, kelas orang lain. Gitu ya. Jadi memang itu perlu ya, kita harus melatih diri. Coba kalian lihat ya. Kalian pernah tahu Grab ya? GoFood, Grab, ikut pernah ya? Coba. Apakah ada yang mengatur, mengkoordinir para drivernya itu? Nggak ada ya? Masa ada orang yang sok mewakili, para driver GoFood, GrabFood, mari SoFiFood, mari kita bersatu membuat panitia dan ada ketuanya. Waduh, nggak ada cerita. Semua bekerja sendiri-sendiri, nggak ada urusannya. Lo siapa? Emang gue kenal. Ya cuma kita mungkin jadi kenal saja. Kenal tapi bukan teman, perkenalan biasa. Kalau teman itu tadi ya, yang dalam suka dan duka, dia tidak pergi meninggalkan kita. Itu teman. Ya. Teman tapi kalau cuma suka, kalau kita duka lari, itu kan teman. Banyak tuh masa angkatan begitu ya. Bahkan kadang berkhianat ya. Nyabot karya kita, ya. Nyabot pacar kita gitu ya. Temen kok nyabot pacarnya temen gitu. Kan mengkhianat itu ya. Banyaklah gitu. Jadi jadilah diri sendiri itu konsepnya. Saya juga kaget. Ini masuk sudah 10 menit ya. Ada 10 orang belum bergabung, saya juga bingung. Dari dulu begitu. Ini mahasiswanya gimana ini sekolah? Ya lupakan temanmu yang nggak masuk itu, yang terlambat itu, jangan dibantu, biar aja. Kalau kita di ITB, di UI, di perguruan tinggi yang kuat ya, yang mendidik mahasiswanya menjadi tangguh dan kuat, tidak lemah, tidak seperti ITS, kumpul-kumpul tok di sini ya, lemah. Itu sistem nilainya kurva normal. Sistem nilainya kurva normal. Tahu kurva normal? Kurva normal itu harus ada yang E, harus ada yang A. Satu kelas itu harus ada yang E, ada yang A. Berapapun nilai kelas, meskipun di kelas itu paling kecil nilainya 70 dapat E. Itu kurva normal. Sehingga apa? Semua bersaing untuk mendapatkan yang best. Maka menjadi tangguh. Itulah didikan yang tangguh. Jadi mereka yang sudah kelihatan satu kelas yang kelihatan loyo, kita habisin aja dia supaya dapat E. Begitu. Yang nggak masuk titip absen, kita bilang oke, nggak apa-apa, tapi jangan diabsenkan. Biar mampus dia. Ya kan? Nanti kan dia dapat E. Kalau udah dapat E kan kalian aman. Nah itulah didikan untuk tangguh, survival of the fittest. Ya, survive. Hidup penuh persaingan, kita harus survive. Ya, harus hidup, tidak punah. Yang punah biar orang lain. Nah itu bilang kan nggak apa-apa, saya absenkan, tapi jangan diabsenkan. Biarin aja dia. Kan dia kalau nggak absen kan nilainya jelek tadi. Iya kan? Atau kalau lebih dari 2 kali, di DO dia nggak boleh dapat nilai kan? Nggak boleh. Mata kuliah gugur kalau 2 kali lebih dari 2 kali absen. Sudah, biarin aja dia dapat. Itu kalau kurva normal. Lah kalau di kita kan enggak. Ya, akhirnya kerjasama dalam keburukan. Ya. Nah, saya agak sedikit ngegas sedikit ini ya di awal karena 10 mahasiswa belum datang ini gimana ini? Kuliah atau enggak sebenarnya? Mau kuliah atau enggak saya enggak paham. Sudah libur banyak ya. Di waiting room aja terlambat 1 orang. 1 orang doang. Lainnya kemana? Tapi saya nggak akan ngurusin waiting room ya, nanti terlambat boleh, tapi jangan maksa saya untuk mengadmit kalau sudah mulai. Ya, masa saya dosen tugasnya ngadmit buka pintu orang terlambat. Emang gue pembantu lo? Enggak lah. Ya tunggulah nanti kapan-kapan saya sempat mengadmit ya, nanti meskipun mungkin kurang 5 menit sebelum berakhir ya saya admit ya silakan, nikmatilah ya 5 menit itu gitu. Karena saya bukan tukang buka pintu kan gitu. Ya ditunggu aja. Kalau nggak mau ya sudah nggak saya ikut kuliah kan gitu. Jadi demikian ya.
Kita sudah banyak libur, sudah banyak tertinggal, saya bilang gitu. Janganlah bermain-mainlah dengan hidup kalian. Ya. Apa yang kalian lakukan sekarang adalah potret masa depan kalian ke depan. Ya. Pada usia 20-30 itu adalah usia emas. Ya. Apa yang kita lakukan di usia 20-30 itu menentukan apa yang terjadi dengan kita di masa depan. Kalau kita sia-siakan, ya hidup kita selamanya akan tersia-sia. Itu sudah, lihat aja potret teman-teman SMA itu. Ya. Punya teman SMA, ingat ya, lihat aja siapa yang berhasil, siapa yang gagal. Kan kelihatan. Tidak harus yang dulunya SMA-nya pintar terus berhasil, belum tentu. Jadi demikian, saya kira cukup ya untuk sedikit mengantarkan, mengingatkan lah supaya agak panas sedikit karena kita harus baru libur ya. Ibarat mesin itu kalau lama diam itu rusak. Jadi harus agak dibangkitkan sedikit supaya semangat lagi. Ayo kita semangat lagi. Ya. Kebanyakan libur tidak bagus untuk masa depan kita. Gitu ya. Libur nanti kalau sudah tua, sudah pensiun. Saya aja nggak pernah libur. Ya. Nggak mau libur saya. Saya nggak mau libur. Ya. Libur nanti kan ada masa tua nanti ya. Masa pensiun itu sudah berapa, 70-an ya. Saya nikmati hidup keliling dunia kan gitu ya. Sekarang mengumpulkan modal untuk keliling dunia di masa tua kan gitu ya. Menikmati hidup. Nanti, apalagi kalian masih muda, nggak ada libur seharusnya. Ya, semua bergerak. Liburnya kan cuma di Indonesia. Di negara lain kan nggak libur. Negara lain kan tetap sekolah. Ya. Emang nilai libur apa sih kita ini kemarin? Libur nggak jelas kan, liburnya kita sendiri kan. Hari-harinya kita, nasionalnya kita sendiri. Negara lain kan nggak ada. Negara lain belajar terus. Kemarin 3 minggu hilang loh. Ngeri ya. 3 minggu hilang begitu aja. Nggak mumet ya. Oke, kita start untuk materi kita hari ini. Saya ingatkan lagi ya. Apa sih yang target di tempat perkuliahan kita ini apa? Lalu mana yang masih belum dan masih memungkinkan kita kejar. Ada satu lagi materi yang kita juga lemah ya, kelas ini ya, yaitu kuliah lapangan. Kurlap ya. Kurlap itu kan pernah saya sampaikan di awal kuliah. Ya. Kuliah lapangan nanti mungkin ada, mungkin tidak karena kita pandemi. Tapi kan sekarang udah mulai reda ya. Meskipun saya tetap menggunakan online. Kenapa online? Karena memang ini perintahnya dari kementerian ya, bahwa seluruh ASN harus setelah liburan harus online semua, work from. Yang offline nggak benar, itu melanggar aturan. Karena kita istilahnya apa namanya, isolasi mandiri. Jadi kalau kerja dari rumah, karena kita habis liburan kan, paling nggak isolasi 1 minggu di rumah dulu, jangan berkumpul dulu. Kalau berkumpul nanti meningkat lagi, melejit gimana COVID-nya, pusing lagi kita ya. Itu bagus, itu kementerian resmi dari Pak Cahyokumolo, saya lupa, Menteri PAN ya, Menteri PAN, aparatur negara. Jadi memang begitu ya. Nah, minggu depan kita ketemu saja ya, offline, ya. Karena sudah moga-moga ya COVID-nya tidak tambah berat gitu. Tapi biasanya diduga setelah liburan ini sampai 1 bulan setelah liburan itu COVID meningkat pesat. Umumnya begitu ya. Perilakunya COVID-nya begitu ya. Karena munculnya kan belakangan tertularnya itu. Ya, moga-moga tidak ya. Kita nggak berharap yang jelek, semua berharap yang baik. Ya. Tetapi kita orang pintar, Anda sekolah S1 kan, jadi harus berpikir bahwa kita harus mengukur kemungkinan. Kalau terjadi, apa yang harus kita lakukan? Terus kita persiapkan, meskipun kita tidak berharap terjadi. Baik, kurlap gimana? Ternyata kelas lain bikin sendiri-sendiri. Padahal kesepakatan kita, kurlap itu harusnya satu kelas itu 1 lab kan ya. Tapi ternyata ada 2 kelas sudah bikin kurlap. Nah, yang 1 kelas belum. Saya bilang kurlap nanti diatur oleh koordinator Pak Bintang. Lah malah yang Pak Bintang belum. Jadi beliau bilang cerita sama saya kemarin, gimana Pak Kersinanya? Ya oke, kalau mau dibikin silakan. Tetapi saya tidak merencanakan kurlap. Saya di kelas saya tidak ada kurlap. Saya bilang begitu. Kalau ada kurlap sebagai opsional, kalau misalnya mau ikut silakan ya, untuk tahu keadaan lapangan. Tapi nggak cukup waktu, saya bilang. Tidak ada waktu. Saya di hari Jumat soalnya. Yang kelas lain kan bukan di hari Jumat, hari Rabu, Kamis ya, saya lupa. Tapi pas hari itu saya ngajar TPK, TPI, sorry. Ya nggak mungkin. Karena ini kan saya tambahan kan, ngajar kalian kan tambahan ini, atas usulan kalian.
Ya nggak bisa kalian meminta jadwal seenaknya, saya sudah punya tugas di hari yang sama, gitu. Sehingga ditaruh di Jumat. Kan. Ya nggak bisa, saya bilang. Jadi saya akan putar film. Mungkin putar film lebih langsung kena di dalam persoalan, karena putar film itu kan sudah ditunjukkan poin-poin penting dari sebuah proses konstruksi. Mungkin lebih mengena ya. Saya akan putar 2 film sebagai pengganti nanti dan kita diskusi. Nah itu, tapi kalau ada kurlap, saya hanya ikut, saya nggak mau mengkoordinir. Kalau mahasiswanya silakan, kalau kalian mau bergabung dengan kelas Pak Bintang untuk mengelola silakan ya. Nanti bisa dikonversi silakan kalau emang itu. Tapi itu opsional ya saya bilang. Sebab kalau kita mengharap-harapkan kurlap, ngurus-ngurus tidak terjadi, tidak bisa, nanti malah kehilangan waktu lagi. Sehingga saya sudah membuat planning, ya sudah kita putar film, 2 film, diskusi, ya. Itu sebagai pengganti kurlap yang saya yakin film itu justru lebih kuat, lebih bagus di dalam penyampaian terhadap proses konstruksi gitu ya. Karena mulai dari awal sampai akhir. Kalau kurlap kan misalkan di situ hanya waktu pondasi, kan kita tahu pondasi doang. Realitas di situ saat itu. Kan tidak bisa keseluruhan. Ya, memang perkurlap itu penting untuk Anda tahu. Cuma kurlap ada di banyak tempat. Ya. Kerja praktek juga kurlap. Kerja praktek kan juga nanti ke lapangan juga. Itu semua banyak ke lapangan. Ya. Nah, sedang kita usahakan. Mungkin ada proyek di ITS yang nggak jauh ya, yang cukup besar. Tapi kayaknya nggak ada ya. Baru desain sama, baru awal lah. Masih belum lah. Untuk dilihat, ya repot juga kalau harus menggantikan satu sesi mata kuliah. Waduh, terlalu berat. Ya. Hanya untuk melihat proses yang di awal, Anda nggak ngerti apa-apa. Kecuali proyek itu cukup besar dan semua stage-nya ada di situ kelihatan. Nah itu ada kelas lain ya, kelas Pak Putu kalau nggak salah, itu cukup bagus gitu pula. Tapi jatahnya satu kelas katanya gitu. Ya sudah. Memang agak berbeda, coba saya tidak akan mengurangi lah hak Anda, hak ilmu Anda, yaitu dengan menambahkan beberapa film dan kita diskusi. Bahkan itu itu film resmi ya, yang memang dipakai untuk pembelajaran. Jadi kita bisa banyak belajar lah proses construction dan step-step di construction di situ. Nanti ya di akhir-akhir ya, sampai UAS-nya. Ya. Kita buka dulu ya My Classroom-nya, saya ingatkan lebih dulu, baru nanti kita start materi, karena ada tugas juga, ada latihan tugas evaluasi pertama yang harus kalian kerjakan nanti dalam waktu 1 minggu. Saya buka dulu. Dan saya share ya. Nah, ini My Classroom-nya ya, sudah kelihatan ya. Kita buka pertemuan pertama dengan saya, yaitu minggu ke-9. Materinya apa? Sudah kita rencanakan sejak awal kan. Yaitu lingkup proyek sudah ada ya. Materinya sudah saya berikan, WBS, termasuk bagaimana menetapkan prioritas proyek. Kemudian estimasi biaya proyek minggu lalu, beberapa minggu lalu ya. Perencanaan waktu proyek itu juga sudah ya. Pengendalian ini belum. Hari ini rencana pengendalian dengan tugas perencanaan dan pengendalian. Jadi materi perencanaan biaya, perencanaan waktu, dan pengendalian kita jadikan satu untuk latihan tugasnya. Lalu ada inovasi construction. Nanti dalam inovasi ini, selain saya beri materi inovasi, ya, perkembangan metode konstruksi, kemudian konsep-konsep konstruksi, praktek konstruksi yang kontemporer, kekinian yang paling inovatif sampai saat ini apa. Nah, tapi juga saya putarkan film nanti, film yang penuh inovasi. Ya. Meskipun inovasi konstruksi, meskipun itu film-film kuno ya, tapi inovasinya sudah luar biasa. Bahkan sekarang pun di kita Indonesia belum mencapai ke situ. Jadi ini kita putar. Lalu yang keenam, case study, itu juga ada satu film lagi, case study terhadap praktek. Jadi saya berikan pengganti kurlapnya adalah itu ya, case study. Saya kira di kelas lain nggak ada case study. Ini sudah saya tulis sejak awal ya, sejak zaman dulu kala kita kuliah pertama. Jadi saya kira bisa tercapai insya Allah ya target dari rencana perguruan kita. Memang ada yang hilang, karena apa? Anda tidak mulai juga dari satu.
tidak mulai dari semester minggu pertama kan. Karena memang sudah telat ya, satu. Startnya kan telat kalian. Kedua, Pak Arief kan nggak ngisi 8 minggu penuh, tidak ngisi 8 minggu kan. Hilang berapa minggu, 2 minggu. Dan di saya, bagian saya libur tok isinya. Nasib ya. Makanya setidaknya Anda perencanaan pengendalian sudah menguasai ya. Aspek-aspek lain diberikan oleh Pak Arief kan. Tapi nanti di dalam case tadi kita bisa lebih banyak memahami ya. Termasuk organisasi proyek, quality, risiko, dan seterusnya. Kita coba diskusi dari situ. Nanti beberapa open diskusi saya buatkan, kisi-kisi diskusinya ya. Oke, itu ya materi. Jadi saya kira semoga kita bisa capai itu ya. Kita hari ini pengendalian, kemudian minggu depan kita inovasi. Minggu ini minggu 13 oleh ITS. Jadi kita masih minggu 14 punya, 15 punya ya. Masih punya kita cadangan. Tapi kayaknya ada libur lagi tuh. Nggak tahu. Saya bingung. Ada 1 minggu lagi libur lagi. Ya, oke ya. Baik, nilainya apa? Sudah saya tulis juga yang sejak dulu ya. Yang pertama, tapi yang case tadi saya tambahi, saya detailkan. Evaluasi perencanaan dan pengendalian biaya dan waktu proyek. Ya. Itu individu ya. Tugas, latihan tugas. Sudah saya berikan ini hari ini ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian case tadi kelompok. Jadi nanti berkelompok ada film ini, 2 filmnya. 2 film kita putar, lalu jadi tugas lagi kelompok didiskusi. Kisi-kisinya ini saya berikan supaya nanti kita memahami lah apa yang terjadi dalam proyek konstruksi itu apa sih yang perlu Anda ketahui. Kan ini kan mata kuliah umum tentang construction management. Nah ini ya, jadi nanti dikumpulkan pas minggu terakhir. Filmnya kan sebelum minggu terakhir. 2 minggu kita putar film. Sama saya berikan inovasi konstruksi, kisi-kisi studi dan seterusnya. Baru terakhir evaluasi akhir. Evaluasi akhirnya adalah pertanyaan yang ada di case study itu. Kalau kalian ikut mengerjakan kelompok ya kalian pasti bisa menjawab. Jadi evaluasi akhirnya nanti berupa itu. Anda ngumpul di minggu terakhir, saya berikan resume, saya berikan rangkuman ulang, lalu pertanyaan terakhir tentang individu tapi ya tentang tugas kelompoknya, tentang yang dikerjakan di tugas kelompok. Begitu ya. Jadi sudah cukup jelas. Ini semua sudah saya tulis di lalu. Cuma ada beberapa yang saya revisi, bukan saya revisi, tambahan. Nomor 2 ini saya tambahin dengan proyeknya Capital Gate Abu Dhabi dan 3 Stadion Afrika Selatan. Barangkali ada yang sudah pernah nonton, ya nggak apa-apa. Ya. Nanti kita sudut pandangnya berbeda. Sebab saya ngisi proyek ini juga saya isi untuk mata kuliah yang sifatnya finance, karena di situ ada financial visibility. Juga kontrak ya, mata kuliah kontrak ya. Barangkali ada yang ngambil kontrak, tapi saya kira enggak ya, karena manajemen konstruksi kan yang awal dasar. Kalian belum dapat apa-apa kan. Setelah manajemen konstruksi baru kalian boleh ambil yang lain-lain. Kan? Saya kira begitu ya. Baru mata kuliah yang lain. Karena ini jadi prasyarat awal kan dari mata kuliah yang lain. Ya kalau sudah nonton ya nggak apa-apa. Nanti kita lihat lagi. Saya puluhan kali nonton nggak pernah bosan ya. Karena dalam praktek di proyek saya belum pernah mengalami. Sehingga saya surprise terus. Nonton film ini sangat surprise terus. Senang gitu. Sangat senang sekali ya. Tidak pernah bosan. Tidak hanya film ini, banyak film yang sudah jalan. Karena sekarang sudah nggak diproduksi lagi film-film proyek ya. Sudah ada lagi produksi. Sejak 10-15 tahun lalu, 10 tahun lalu itu sudah nggak produksi, nggak ada produksi lagi. Dan Indonesia nggak mengimport lagi. Saya selalu membeli film-film ya, yang diproduksi secara resmi. Ya. Tapi sekarang sudah sulit sekali, memang tidak ada. Baik, itu ya, saya ulang kembali supaya kalian tahu ya apa yang harus dikuasai itu apa di materi saya. Ini beberapa hal ya, sudah saya sampaikan. Nah sekarang ke minggu yang hari ini ya, kita kan mau belajar tentang pengendalian. Untuk perencanaan kan sudah minggu lalu ya. Saya berikan estimasi biaya, penjadwalan ya dan seterusnya. Ya. Minggu lalu ini kan materi minggu lalu, perencanaan biaya dan perencanaan waktu itu. Sekarang kita pengendaliannya gimana? Nah nanti perencanaan pengendalian kita jadikan satu sebagai latihan tugas. Kita buka dulu latihan tugasnya, saya jelaskan. Supaya nanti kalau waktunya habis, kalian tetap bisa mengerjakan dalam waktu 1 minggu. Ini kita buka ya. Oops, ada PDF-nya di sini. Saya klik aja PDF-nya. Anda bisa buka juga, silakan dibuka.
Sebentar, proses. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah bisa lihat semua. Ini individu sifatnya ya. Jadi kita menggabungkan antara perencanaan dan pengendalian. Tapi ini yang perencanaan waktu. Yang perencanaan biaya nanti kita latihan bersama aja. Nah, ini yang perencanaan waktu digabung dengan pengendalian value. Yang perencanaan waktu harus sudah bisa. Membuat network planning ya. Jadi ini ya. Pertanyaan pertama, kita merencanakan berapa lama proyek ini bisa diselesaikan. Proyek apa ini? Konstruksi jembatan kayu sederhana. Jadi ada data ya, kegiatannya apa? A, B, C, D, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7 kegiatan. 7 activity, ada datanya, hubungan antar aktivitasnya kan ada ini. Kalau kegiatan yang mengikuti berarti kan dia punya hubungan. Lalu durasinya sudah ada juga. Anggaran mingguannya sudah ada. Anggaran mingguan. Ditanya ya, ini pertanyaannya, berapa lama pekerjaan jembatan kayu tersebut dapat diselesaikan? Bikinkan network planningnya, ya, pakai arrow diagram atau presiden diagram. Kan nanti ketemu ya, berapa lama. Lalu ditanya jawab juga, jika material, ini material ya, C ini, terlambat 1 minggu, apa yang terjadi dengan rencana proyek keseluruhan? Berarti kita harus menemukan lintasan kritis. Sudah diajari juga kan lintasan kritis. Lintasan kritis adalah lintasan yang terdiri dari aktivitas kritis. Pertanyaannya, aktivitas kritis itu apa? Aktivitas yang tidak ada float atau slack ya. Jadi apa itu? Tidak bisa terlambat. Jadi earliest start-nya dengan latest start-nya sama earliest finish dan latest finish-nya itu sama. Latest start sama earliest start dan latest start itu sama. Dan earliest finish dengan latest finish sama. Jadi tidak ada peluang untuk terlambat. Itu namanya kritis. Nah, kalau material itu termasuk kritis, mendatangkan material itu kritis, berarti mundurnya 1 minggu, ya proyek akan mundur efeknya. Ya berapa mundurnya kita coba dilihat lagi di network planning. Tapi kalau dia bukan lintasan kritis, dan dia boleh terlambat sampai, atau float-nya itu ada lebih dari 1 minggu, ya tidak terpengaruh. Itu pernah diskusi ya, sudah pernah diskusi kan ya, minggu lalu ya. Baik, lalu sudah dapat kan ini waktunya, N-nya, berapa lama, berapa minggu. Masuk ke value. Nah, ini yang belum dipelajari. Nanti kita belajar. Bagaimana mengendalikan proyek kita menggunakan value analysis. Jadi, anggarannya itu sesuai dengan data yang ada di tabel. Kalian lihat ini, anggaran mingguan. Berarti kalau survei lapangan 2 minggu, berarti anggarannya kan totalnya 10 kan, betul ya? Kali 2. Rencana gambar 7.500, 14 minggu. Dianggap sama ini. Rencana anggaran diasumsikan sama setiap minggunya, ya asumsi saja. Nah, jadi 7.500 dikali 14. Itu anggaran untuk membuat rencana gambar. Anggaran untuk mendatangkan material 20.000 dikali 12. Kan gitu ya. Nah, masukkan sini kan ada data 1 bulan sama dengan 4 minggu. Jadi 4 minggu dijumlahkan menjadi data bulan pertama. 4 minggu kemudian menjadi data bulan kedua. Nah, permingguannya apa? Ya dilihat di dalam network-nya. Kalian kan bikin network dulu kan. Di minggu pertama itu ada aktivitas apa saja. Minggu kedua ada aktivitas apa saja. Nah, kan begitu. Aktivitas survei lapangan, Pak, 2 minggu. Di minggu pertama sama minggu kedua. Berarti kan aktivitas survei lapangan minggu pertama nyumbang 5.000. Minggu kedua nyumbang 5.000. Begitu kan. Hitung anggarannya. Kemudian pengeluarannya ini sudah dikasih data. ACWP-nya. Nanti ACWP apa kita pelajari. Terus nilai hasil atau on value sudah ada data. Tapi ini bukan kumulatif. Jadi Anda harus kumulatifkan nanti.
Ini data bulanan. Makanya turun kan, 40 bisa 22. Kalau kumulatif nggak mungkin turun. Kumulatif itu bulan pertama 40, bulan kedua kumulatifnya, kalau bulan keduanya 45, berarti kumulatifnya 85. Bulan ketiga tambah 30 kan, 105 kan. Dan seterusnya, itu kumulatif. Nanti kita menggunakan kumulatif, jadi Anda harus kumulatifkan dulu angkanya. Baru dicari variasi biaya, variasi waktunya, dan indeks kinerjanya. Indeks kinerja biaya dan indeks kinerja waktu. Ya, bersamaan dengan estimasi. Apa itu? Nanti kita pelajari. Saya hanya membacakan lebih dulu ini ya, supaya kalian ngerti maksudnya dulu, ya, latihan tugas ini, sehingga saya takut nanti kalau waktunya kurang, sudah saya jelaskan. Gitu. Hari ini kan bisa saja habis untuk menjelaskan materi. Kan. Ada pertanyaan ketiga. Ya. Anggap Anda seorang project manager atau construction manager. Apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga supaya pelaksanaan jembatan ini selesai dengan baik, tepat waktu dan tepat biaya. Kalau kalian sudah belajar perencanaan dan pengendalian kan bisa paham nanti apakah dia jelek atau bagus. Nah, gunakan ilmu-ilmu yang pernah diterima di mata kuliah ini untuk menyampaikan pendapat Anda. Ya, ini tugas individu. Anda boleh diskusi dengan teman, boleh saja. Tapi sekali lagi ya, jangan tergantung sama orang lain. Jadi kalau kita melihat karya orang itu untuk belajar, bukan untuk di copy paste. Ingat itu. Bukan pajeman. Itu rusaknya anak-anak muda sekarang di sini. Tidak ngerti apa-apa, tapi ada karya. Kenapa copy paste? Nggak apa-apa ngelihat orang, punya orang itu boleh. Nggak salah. Model ilmiah, ya, kita ini kan belajar ilmiah, ya, itu memang membaca yang sudah ada. Jadi karya-karya kakak kelas itu dilihat aja, dipelajari. Tapi untuk dipelajari. Dan buatlah sendiri. Berdasarkan pembelajaran yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh kakak kelas dan seterusnya. Jadi itu data. Hanya dipakai sebagai data untuk belajar. Bukan untuk diturun untuk ditiru. Apalagi Anda jiplak milik temannya. Nah, kalau yang jiplak sih biarin aja, terserah, biar habis. Tapi yang ngasih jiplakan itu yang goblok. Nanti yang jiplak Anda itu nilainya lebih hebat dan lebih sukses dalam hidup. Kenapa? Kenapa dia jiplak? Karena dia nggak masuk. Kenapa dia nggak masuk? Dia cari uang. Dia bekerja. Luar biasa. Dia didik dirinya dalam dunia real kehidupan dengan mencari uang. Sementara kamu di kelas ngopret kelas, di kelas toh orang ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa kamu yang di kelas ini. Ya. Terus diturun sama orang yang temanmu yang bekerja itu. Nilainya sama kan? Bagus kan? Niru punya kamu yang bagus itu. Dia lulus juga dengan bagus. Dan kamu nggak ngerti. Di mata kuliah lain dia juga begitu. Sukses juga. Di mata kuliah lain kamu gagal. Maka nilainya terakhir dia lebih bagus. Begitu bekerja, lebih lari kencang karena dia sudah belajar bekerja. Kamu orang tolol yang minjemin jawaban teman kamu. Kelebihan kamu adalah pada kemampuan kamu. Kenapa kamu bagikan pada orang lain yang mungkin dia punya kelebihan lain yang tidak kamu punyai? Ya itulah orang-orang tolol, orang-orang yang menjemput kegagalan di masa depan, yang suka sok lebay ngasih-ngasih ke temennya karya kelebihannya dia. Jangan, nggak usah peduli. Mau dibilang sombong, emang gue pikirin, lu siapa? Lu nggak ngasih makan gue, lu nggak bayarin SPP gue, lu nggak ngapa-ngapain gue, lu ngapain bilang sombong? Biarin saja, ya. Kayak anjing menggonggong, kafilah berlalu, biarin saja. Kan banyak anak muda tuh nggak kuatnya gitu kan, dibilang sombong kamu, nggak berteman kamu, ngapain? Biarin aja. Lu siapa? Bukan orang tua gue. Orang tua gue aja nggak begitu, orang tua gue aja nggak bikin susah gue, lo bikin susah. Enggak, jangan kasihkan kelebihan kamu. Sebab orang lain punya kelebihan sendiri yang mungkin kamu nggak punya. Gitu. Hati-hati loh. Karena saya dulu suka cari uang kalau sekolah kuliah, ya saya pasti nggak masuk. Ya, maka saya ajari kalau bolos, jangan titip-titip absen di GI. Saya 4 kali boleh bolos, ya saya gunakan 4 kali bolos, saya nggak pernah masuk 4 kali itu. Dia cari uang. Saya bikin pekerjaan proyek tertentu, interior lah atau apalah ya. Dia bikin, cari kerjaan. Atau saya suka ikan, ya jualan ikan. Cari uang. Saya nggak peduli. Tapi saya nggak nanya-nanya orang, saya belajar sendiri. Saya nggak pernah nanya orang. Ya saya tetap belajar di perpustakaan. Dan
Ya nyatanya ya bisa, dan bisa ngajar kalian ini. Kalau nggak mungkin bisa ngajar kalian. Jadi udahlah, nggak usah diurusin teman kamu ya. Tapi diskusi boleh, diskusi pada orang yang dianggap teman tadi saya bilang. Teman itu ya yang saya bilang, dalam suka maupun duka, dia selalu di samping kita, gitu ya. Kan kalian bisa menilai kan, siapa yang suka duka di samping kita. Jangan hanya pada waktu suka di samping, waktu kita susah, mau curhat, lari dia. Sok sibuk gitu. Itu bukan teman, berarti lupakan saja, coret saja. Jadi silakan diskusi boleh ya, silakan berdiskusi. Ya. Tapi diskusi itu belajar bersama, supaya kalian mengerti. Itu berat ngajari anak muda sekarang, generasi Z, yang milenial kakakmu aja kok sulit sekali, paling berat. Jadi yang kalian kan Z ya, generasi strawberry kalian. Diselentik dikit nangis mati gitu ya, itu strawberry kan. Makanya harus kuat, harus dididik kuat ya, generasi sekarang. Naturalnya tuh lemah, kalian tuh naturalnya secara alamnya tuh lemah, maka harus dibuat kuat. Kalau enggak nanti gagal dalam hidup, karena hidup nggak ada ampun. Hidup tuh nggak ada ampun, lindas gitu. Mati gitu. Jadi nggak ada ampun. Sampai di kuliah masih safe ya, masih kalian masih dilindungi orang tua, dilindungi guru dan seterusnya. Silakan diskusi, tapi yang nomor 3 nggak boleh sama. Kalau nomor 3 pendapat masing-masing ya, silakan ya, harus berpendapat sendiri. Oke ya, itu ya sudah cukup ya saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan mengenai tugas, latihan tugas. Nanti ada latihan juga kita kerjakan bersama. Kalau sudah ada, kita masuk ke materi ya. Ini saya tutup ya. Baik, kita ke materi. Materinya sudah saya kasih. Sudah ada pengendalian itu. Yaitu di minggu sebelumnya ini. Materi kedua ini. Perencanaan dan pengendalian. Kita klik aja. Nah ini, kan sudah kita bahas panjang lebar. Nah, di belakang, pengendalian itu yang ada di belakang. Saya berikan satu pengendalian saja. Satu bentuk pengendalian. Karena banyak metode pengendalian. Mana ya? Oh, ini sudah lewat pengendalian. Saya balik ya. Nah ini, salah satu bentuk pengendalian adalah misalkan mengurangi durasi proyek menggunakan apa yang disebut TCTO, time cost trade off. Jadi time dan cost itu kita trade off kan, kita tukar-tukarkan. Jadi kalau waktunya kita percepat, efeknya terhadap biaya seperti apa? Efeknya terhadap biaya membesar misalnya seberapa? Nah itu trade off. Kalau kita perlambat, efeknya apa? Percepat, efeknya apa? Kita harus tahu hubungan antar biaya dan waktu. Itu salah satu bentuk. Jadi kalau misalkan Anda diminta untuk mengerjakan proyek mall, ya. Sebagai project manager mall. Mall itu sangat ketat di dalam deadline untuk event-event tertentu. Ya. Contohnya Natal, Tahun Baru, ya. Lebaran, itu nggak boleh kelewat event itu. Kalau mall kita kelewatan event itu, kita kehilangan pasar sangat besar. Sehingga kadang-kadang kalau Anda sebagai project manager, ini pemilik perusahaan atau pemegang share itu bilang, kita percepat, diminta dipercepat. Padahal selesainya mungkin 6 bulan setelah tahun baru. Disuruh percepat sebelum tahun baru selesai, supaya bisa buka. Paling nggak soft opening lah. Nggak usah grand opening, tapi soft opening. Soft opening itu dibuka sementara gitu, untuk tes. Ya. Paling nggak lantai 1 dibuka lah, kita dapat duit lah. Ya, toko-toko yang di lantai 1, misalkan makanan atau konveksi utama ya. Toko konveksi itu kan kalau event-event di Indonesia ini konyol memang ya. Indonesia itu ya lucu ya. Kalau event besar itu ributnya baju. Kasihan deh kita. Maklum masih miskin kan kita ini. Jadi yang dipikir baju doang gitu loh. Pokoknya ketok baju baru gitu. Mau Natal, mau tahun baru, mau lebaran. Pokoknya baju, jadi yang laris itu toko konveksi ya. Toko-toko konveksi itu ya toko baju itu ya. Macam-macam. Nah, itu dibuka lah paling enggak lah supaya dapat duit kan gitu ya. Nah, itu gimana caranya nih? Dipercepat ini. Nah, biayanya naik
meningkat nanti. Ya kan harus ditanya, berapa peningkatannya? Kan harus ditanya kan. Kalian tuh menolak untuk mempercepat. Kalian kok susah banget sih disuruh percepat. Ya karena kan nanti biayanya meningkat. Lah terus mana hitungannya? Berapa meningkatnya? Itu katanya yang punya saham perusahaan. Kalian saksikan, ini meningkatnya, alah segitu, go, jalan. Bisa saja begitu kan. Ada film baru nih, namanya Eiffel. Menara Eiffel, Prancis. Kalau pas diputar di bioskop, kalian tonton, itu bagus sekali. Riwayat Eiffel. Bagaimana pendanaan, sumber pendanaan, ya. Bagaimana ketangguhan orang untuk kuat menerima tekanan untuk menyelesaikan proyek. Itulah orang-orang proyek ya, harus tangguh ya. Dipercepat dari 6 bulan jadi 2 minggu untuk 1 lantai supaya untuk membuktikan bahwa kita mampu. Dia caranya, ya dilakukan tindakan. Itu time cost of biayanya meningkat akhirnya. Nah, apapun dilakukan kan tujuannya kalau Eiffel yang saya cerita Eiffel tadi, benar itu untuk supaya orang lain membuka mata karena diprotes waktu itu. Membuka mata bahwa kita mampu dan karya ini karya bagus. Jadi harus sampaikan harus dipercepat sampai ke level podium ya. Selesai. Nah, itu orang baru percaya. Oh iya ya. Kalau masih di bawah kan banyak penentangan. Maka dipercepat. Sampai selesai itu barulah dana muncul banyak sekali untuk mau membantu karena orang sudah melihat biasa itulah kehidupan. Hati-hati. Apalagi kamu teman itu antara teman baru, teman berkhianat itu biasa. Orang tuh begitu. Kalau lihat kelihatan mau sukses, dia baru masuk. Begitu waktu belum mau sukses, nggak ada yang mau membantu biaya. Nggak ada. Ya ada, tetapi terus mengingkari. Gitu. Lalu lari, nggak jadi. Tapi begitu kelihatan jadi, dia pasti akan datang kenapa? Kalau enggak, nanti dia nggak ikut ngetop gitu loh. Kita lihat ya, karya mau jadi nih. Kita udah kelihatan mau jadinya. Orang pada datang. Supaya nanti kalau jadi dia ikut ngetop, saya termasuk berperan di dalam proyek ini kan gitu, selalu begitu. Nah kita sebagai orang proyek kita harus memahami keadaan seperti itu sehingga kita tunjukkan kepada mereka bahwa ini kemungkinan berhasilnya besar, luar biasa. Oh maka orang kan berdatangan kan berkontribusi kepada kita. Semua proses perusahaan Elon Musk juga begitu ya. Kalian tahu ya Elon Musk ya. Itu juga demikian. Dia tunjukkan sesuatu kelihatan berhasil. Ya. Meskipun belum dijalankan, tapi sudah tampak berhasil. Sehingga orang mau. Sampai sekarang dia menjadi 2 kali lipat lebih kaya daripada yang pilih Amazon itu, ya, Jeff Bezos. Padahal sebelumnya, tahun lalu Jeff Bezos masih paling tinggi. Ya, Jeff Bezos. Ya. Yang punya Amazon. Ya. Kamu belanja Amazon kan? Di Amazon. Itu sekarang dalam satu tahun, Elon Musk meningkat 2 kali lipat dari Jeff Bezos. Untuk apa? Valuasinya. Valuasi penilaian terhadap kekayaan. Jadi nilai-nilai proyek dan bisnis yang dia kerjakan itu meningkat pesat akibat semakin jelasnya kesuksesan di depan mata. Kalau kelihatan makin sukses, nilai dari sesuatu itu meningkat. Orang lain akan itu yang tadi saya bilang di Apple, ya, akan berburu. Coba saya kasih contoh yang agak jauh ya. Mungkin kalian agak nggak paham juga, tapi nggak apa-apa. Saya kasih contoh. Grab atau Gojek ya. Gojek kan sekarang sama Topet gitu ya. Itu dia nggak punya apa-apa kan. Gojek itu kan nggak punya kendaraan, nggak punya apa-apa. Dia punya sistem aja. Wong yang punya motor itu pengemudi kok. Kan yang punya motor pengemudi bukan karyawannya Gojek, bukan. Ya. Mereka sama-sama bisnis itu dalam aplikasi itu. Nggak ada ketua, ya, nggak ada koordinator, nggak ada. Dulu pernah dibikin gitu, Indonesia karakter, dibikinkan koperasi. Ya, saya bilang, apa pula koperasi ini? Aneh-aneh, ya nggak ada sampai sekarang, sudah. Nggak bisa, bebas kok, orang sok ngatur. Nggak ada cerita, ya. Sudah langsung ke aplikasi, ke sistem. Nah itu dinilai berapa? 150 triliun. Perusahaan itu nilainya 150 triliun. 100 triliun sampai 150 triliun. Padahal nggak punya apa-apa. Loh, yang dimiliki apa sehingga dia menjadi kelihatan hebat sekali? Kalau misalkan Pak Kris kayaknya berapa? Kayaknya saja 1 triliun. Dari mana Pak? Mobil 1000, rumah 1000, misalkan begitu ya. Itu kan bisa dihitung. Nah kalau perusahaan itu, Grab sama Gojek itu kok bisa 100 triliun, 200 triliun nilainya. Dari mana? Mau nggak punya apa-apa. Motor nggak punya.
Kalau taksi Bluebird masih punya mobil, bisa dia hitung mobilnya berapa kan gitu. Lah kalau itu nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, punyanya apa? Sistem. Lah kok bisa triliunan, Pak? Namanya nilai masa depan, potensi masa depan untuk mendapatkan pasar. Nah itu, semua banyak orang berinvestasi di Gojek, di Grab, di apa, yang hotel itu, ya semua berinvestasi di situ, triliunan di situ, karena dia melihat masa depan, keberhasilan masa depan. Nah itu kira-kira begitu. Ya. Jadi proyek juga demikian. Ya. Kalau kita menunjukkan proyek kita ini memiliki masa depan yang kuat, orang kan banyak menaruh modalnya di tempat kita. Sama dirimu juga, kamu sebagai manusia ini. Kalau kamu IP-nya kopret-kopret, IP-mu di bawah 3, tidak ada orang melihat kamu punya potensi sukses. Nggak ada orang mau cari kamu. Kamu ngelamar sampai bongkoan, nggak ada yang mau terima. Tapi kalau kamu IP-nya 3,5, 3,9, 3,4, lah pokoknya. Aktivitasnya, dahsyat, selalu bikin pemikiran. Kadang-kadang ikut demo juga, ya, membuat tulisan-tulisan, aktif di kegiatan sosial, aktif di, banyak sekali nih ya kegiatannya. IP-nya tinggi, ya, aktivis IP tinggi, luar biasa ya. Memikir masyarakat, sesekali ikut demo, harus ikut demo. Itu kan memikirkan masyarakat, masalah real. Tapi jangan demo terus, tapi sekali-sekali supaya Anda memang tahu dunia real. Nah itu kalau kamu melamar ke perusahaan sebesar apapun internasional, lihat gitu, yang langsung masuk lah. Potensi suksesnya luar biasa. Kamu diburu orang untuk digaji gede, bukan diburu untuk dibunuh, digaji besar. Kalau IP-nya 3 ke bawah, kuliahnya nggak kena. Kamu dulu IP-mu kok kecil, kamu jangan-jangan aktivis ya? Enggak, Pak. Ngapain kamu? Ya, Pak, rebahan, Pak, di rumah. Oh, pantesan. Wes males. Ya, goblok. Terus, moga-moga kamu dapat kerjaan. Orang dong nggak ada yang mau lah. Siapa mau menjatuhkan nasib perusahaan pada orang-orang seperti itu kan? Maka ya itulah, harus sejak kuliah Anda harus rajin, tunjukkan bahwa Anda seseorang yang akan membuat keberhasilan di masa depan. Maka nilai Anda menjadi tinggi. Sama tadi yang saya ceritakan tadi, nggak punya apa-apa tapi tinggi nilainya, ya luar biasa. Anda belum punya apa-apa, cuma Anda punya potensi sang sukses luar biasa, akan dibayar mahal sekali. Ini salah satu contoh TCTO, ya. Jadi kita mencari hubungan ini, ya, cost flow-nya, perubahan ini, ya, antara percepatan dengan cost-nya. Time cost trade-off semua. Rumit ini ya, Anda nggak bisa dipelajari di mata kuliah ini, harus mata kuliah khusus, ya. Ambillah mata kuliah khusus itu, ya. Pengerjaan dan pengendalian proyek. Kalau mesin konstruksi hanya pemahamannya, tidak mudah. Iterasinya sangat panjang. Baik, nah sekarang kita ke N-value, ya, masih cukup panjang waktunya. N-value analysis, apa itu N-value? Ini yang sering dipakai secara mudah, ya, untuk mengendalikan. Jadi kita kan menjalankan proyek nih, punya perencanaan, rencana proyek, ya. Lalu dijalankan kan proyek. Kan ada yang sesuai rencana, ada yang tidak sesuai rencana. Yang sesuai mungkin tepat, ya. Yang tidak itu kan bisa lebih baik, lebih buruk, bisa aja. Lebih bagus kan boleh juga, lebih buruk juga. Nah itu kita ukur selalu. Perjalanan proyek yang kita laksanakan itu kita ukur kinerjanya. Setiap saat kita ukur apakah lebih bagus atau lebih buruk dari rencana. Setelah itu kalau diukur pada saat itu, lalu kita buatkan estimasi ke depan. Tadi dalam tugas latihan ada yang disebut ETC EAC, yaitu estimate atau peramalan keadaan proyek kalau 100% selesai. Gitu ya. Jadi kita jalankan, ya, misalkan proyek ini 10 bulan. Pada bulan kedua kita ukur kinerjanya. Seperti apa? Positif atau negatif. Nah, setelah kita ukur kinerjanya, nanti langsung kita ramalkan. Nanti kalau 100% selesai, itu apakah masih 10 bulan? Lebih cepat atau molor? Dan biayanya membengkak atau lebih hemat? Itu bisa kita ukur sejak awal. Nanti bulan ketiga demikian lagi, bulan keempat demikian lagi, terus. Supaya apa? Supaya kita tahu kalau
kinerjanya negatif, ya, kita bisa melakukan tindakan segera supaya nanti misalkan ini ya, bulan kedua kita ukur negatif, terus kita ramalkan 100%-nya ternyata molor Pak, dari 10 bulan menjadi 12 bulan. Nah kan itu baru forecasting kan, belum terjadi. Nah kita lakukan tindakan sekarang supaya tidak terjadi. Di bulan ketiga kita harus melakukan perbaikan kinerja supaya positif. Terus begitu. Inilah metode unvalue yang sangat keren ya. Tetapi tidak meskipun keren tapi hanya di level early warning system. Di level operasional tidak bagus, tidak applicable. Maksudnya tidak terlalu applicable itu apa ya? Untuk diterapkan di proyek secara operasional itu tidak apa ya? Tidak powerful lah karena tidak detail, terlalu general, sehingga dia dipakai di level strategik, yaitu early warning. Early warning itu tanda, tweet, awas, banjir, warning itu ya. Early warning. Tweet, hati-hati. Nah, itu gunanya untuk itu bagus sekali untuk itu. Jadi unvalue analysis metode untuk mengukur kinerja proyek, ya. A method for measuring project performance. Mengindikasikan keadaan anggaran kita, pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan waktunya. Apakah on budget, on time, atau di bawah on budget, di bawah time, atau di atas molor tadi ya, melebihi budget dan melebihi waktu. Nah kita ukur. Ada 3 data utama untuk mengukur kinerja. Kan harus ada datanya. Yang pertama adalah anggaran, besarnya anggaran. Itu beberapa textbook menuliskan UK masih ya, BCWS. BCWS, budget cost of work schedule, itu anggaran. Kalau literatur US sekarang menyebutnya plan value, PV. Jadi nanti kalau kalian baca PV, yaitu BCWS itu, plan value. Nilai rencana, plan value, nilai rencana. Atau ya ini budget atau anggaran, sama aja. Lalu yang kedua adalah actual cost. Ya, AC. Kalau di dalam textbook itu actual cost, yaitu besarnya biaya yang real keluar setelah kita keluarkan secara real, keluar biaya. Terus didatakan kan ini bulan pertama you sudah keluar uang berapa gitu kan, ada datanya kan pasti. Ketiga apa? Adalah progres, kemajuannya. Kalau di textbook yang plan value tadi adalah unvalue. Maka metode unvalue itu ya ini, BCWP ini, unvalue, EP ya. Jadi PV, AC, EP kalau di textbook yang sekarang US ya sekarang. Tapi masih dipakai BCWS, ACP, BCP masih beberapa textbook. Itu kan ilmu kan begitu ya. Bisa aja ada perbedaan tapi filosofinya sama saja. Itu ya datanya. Nah, ini kita lihat. Ya. Ini waktu ya, 1 sampai 8 di bawah. X-nya waktu ya. Kemudian yang Y-nya ini kumulatif cost-nya. Kumulatif tadi saya bilang. Karena semua diukur dari biaya. Nah, ini ada data BCWP dan ini. Ada 3 data tadi kan, BCWP, ACWP, BCWS kan. BCWS, ACWP, BCWP. Ini ACWP yang hitam, BCWP yang pink, BCWS yang kuning. Nah, di setiap waktu ini ada varians, ada selisih varians. Schedule varians itu perbandingan antara BCWP dengan BCWS. Kalau cost varians itu selisih antara BCWP dan ACWP. Ini selisihnya nih kan tidak satu tidak bertumpuk kan. Kalau on time on budget kan numpuk dia sesuai rencana, bertumpuan dengan BCWP-nya bertumpuan dengan BCWS dan ACWP kan, bertumpuan. Tapi kalau tidak berarti ada varians, ada selisih. Itu gambarannya begitu. Ya ini kinerjanya ya. Kalau di bawah 1 itu berarti apa? Terlambat kalau waktu, kalau budget ya lebih membesar. Tapi kalau di atas 1
dalam hal cost atau budget dia lebih murah, lebih hemat. Dalam hal waktu lebih cepat. Itu kinerja begitu ya dilihat. Nih, kalau di bawah 1 berarti jelek kan? Tidak bagus. Nah, ini beberapa kondisi kan, macam-macam. Bisa di atas 1 semua. Ya, waktu dan biayanya di atas 1, berarti lebih cepat, lebih hemat. Kalau ini 1 di atas, 1 di bawah, ya, 1 di atas, 1 di bawah. Yang terakhir di bawah semua. Wah, itu berarti proyek sudah harus dilakukan tindakan. Ini rangkumannya begini, secara singkat ya, secara singkat dan mudah. Sebentar. Nah, saya paskan. Nah, jadi data nomor 1 ya, data. Kalian harus dapatkan BCWS, BCWP, dan ACWP. Satu, ukur kinerjanya. Kinerja itu kalau kinerja cost, ya, CPI, Cost Performance Index, itu perbandingan antara BCWP dan ACWP. Simpel ya, gampang aja. Jadi kalau BCWP-nya lebih kecil daripada ACWP, ya berarti di bawah 1 kan, berarti jelek. Ya, kinerjanya kan BCWP kan progresnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ya berarti jelek. Kalau di bawah 1 BCWP. Tadi ya, yang sudah kita baca di sebelumnya slide. Tapi kalau di atas 1 berarti lebih enak. Ini CPI, Cost Performance Index. Kalau SPI, Schedule Performance Index. Jadi kinerja waktu. Itu progres BCWP ya, dibagi dengan rencananya BCWS. Jadi sama kinerjanya, kalau lebih besar dari 1 berarti oke, positif ya, berarti lebih cepat. Kalau di bawah 1 lebih lambat. Ini. Cuma sekali lagi, tadi saya bilang secara operasional detail tidak bagus unveiling. Kenapa? Karena realitasnya seringkali tidak bisa mencerminkan apa yang tertulis di dalam CPI, SPI. Contohnya misalkan ya, ini bisa saja CPI-nya itu kecil di bawah 1. Kita terlalu banyak keluar uang, nggak ada progres. Kenapa sih uangnya kok banyak keluar tapi belum ada progres? Kan jelek jadinya CPI-nya. Jelek itu belum tentu jelek dalam keadaan tertentu. Itulah kelemahan unveil. Contohnya apa? Kalau kita terlalu banyak bayar uang muka untuk import material tertentu. Marmer itu dari Italia biasanya. Sebelum kita import, atau mesin kan dari luar ya. Itu kita import sudah bayar. Kalau nggak bayar nggak akan dikirim. Ya bayar separuh atau uang muka lah. Tapi kan udah keluar uang tuh. Barangnya belum datang. Betul nggak? Sudah ngeluarin uang, barang belum datang. Berarti kan belum ada progres. Nah, kalau belum ada progres, nilainya jelek. Padahal bukan karena jelek. Ya nanti kalau barangnya datang kan jadi positif. Nah itu beberapa kelemahan NValue. Tapi sekali lagi, NValue tidak untuk secara detail, controlling detail. Dia hanya untuk early warning tadi. Kalau untuk early warning sangat bagus, sangat powerful, sangat keren. Proyek-proyek menggunakan ini untuk early warning. Bisa juga kebalikannya, ya. Belum bayar, tapi progresnya besar karena utang. Utang itu kan belum bayar, tapi sudah dapat progres. Pamer project manajernya. Saya CPI-nya gede, Pak, luar biasa, saya sukses. Ada progres tanpa biaya. Oh, pasti utang kamu. Iya sih Pak, utang. Nah iya, nanti kok pas penagihan negatif kamu. Jadi kadang-kadang tidak sesuai. Itulah kelemahan unveil. Tapi oke untuk early warning sekali lagi. Baik, kalau sudah ketemu CPI, SPI, kita buat peramalan. Ini peramalannya, EAC dan EEC. EAC itu Estimate Budget at Completion. Maksudnya, estimasi anggaran pada waktu 100% selesai proyek itu. Nanti berapa? Apakah membengkak atau lebih hemat? Nah, rumusnya apa? Pakai yang ini aja bisa ya. Kiri atau kanan sama. Yang kanan BAC dibagi CPI. BAC itu apa? Budget at Completion. Jadi budget total dulu. Pada 100% itu anggaran awalnya berapa? Itu BAC. Dibagi CPI. CPI kan udah dihitung. Ketemulah EAC berapa? ETC. OD itu original duration. Berapa pertama direncanakan? Itu OD. Dibagi SPI. SPI kan sudah dihitung. Nah, ini ya, unvalue analysis. Bisa mengukur kinerja dan mengestimasi
keadaan project saat 100%, apa yang akan terjadi nanti? Jelas ya? Nah, ini kita belajar contoh sekarang. Ya. Tolong dilihat baik-baik ya tabelnya. Oke. Ya, mumpung saya mau jelasin contoh, ada tempo sedikit, saya admit yang masih di ruang tunggu. Tapi kalau bikin masalah, saya keluarkan lagi ya. Saya keluarkan lagi loh ya. Kalau Anda bikin persoalan, wes terlambat, bikin rusak saja, nggak mau mematikan. Ini loh, saya nggak suka gangguan seperti ini. Terlambat itu mengganggu tahu. Ya, maka saya bilang, saya nggak ngurusi orang-orang yang nakal-nakal. Saya ngurusi orang-orang yang rajin, yang pintar. Zaman gini, yang diperlukan hanya orang yang hebat, yang pintar, yang lurus, otaknya lurus, hatinya lurus. Terlambat itu kenapa sih, pertanyaan saya? Kamu siapa? Hei, anak kecil, lo itu anak kecil semua tahu. Kamu tuh siapa? Udah ngurus negara, mau ada bom atom meledak di negara, udah ngurusin kiamat, datang tepat waktu kuliah aja kok susah sekali. Yang kamu urusin apa hidup gitu? Cuma rebahan, makan, minum dari orang tua aja. Tepat waktu kok susah sekali. Maka orang yang terlambat mahasiswa itu orang-orang yang pasti tidak beres. Maka nggak usah diurusin. Saya nggak ngurusin. Ya kalau mau ya nanti masuk kapan-kapan. Kalau saya admit, ya kalau saya sempat admit ya admit. Kalau enggak, tapi saya admit sebelum saya tutup, pasti saya admit. Saya kan bilang, saya kan nggak pernah melarang kamu masuk. Kan saya admit. Meskipun di 1 menit terakhir. Yang penting kan saya admit. Saya nggak salah. Lah salah sendiri lo telat. Emang lu siapa? Raja. Harus dilayani. Enak aja. Ya yang raja saya adalah anak-anak masa depan yang gemilang. Mahasiswa-mahasiswa yang pintar, rajin, dan lurus otak dan hatinya. Itulah raja saya yang harus saya layani. Yang brengsek, mampu saja. Saya gitu. Tegas, saya bilang gitu. Kehidupan tidak perlu orang-orang nakal. Nggak jelas. Kuliah telat itu loh, saya pusing. Padahal saya kasih waktu biasanya 5-10 menit kan. Nggak langsung saya tutup. Tapi tetap saya buka nanti terakhir. Ya. Jadi bingung saya tuh nggak habis. Ya nggak cuma saya, semua orang tua bingung. Ini anak ini gimana? Kok saya susah banget? Kok kamu kok complicated banget tuh gitu ya? Biasa-biasa saja jadi orang tuh. Ya sekolah tuh ya sekolah. Ya disuruh ngerjain tugas. Gitu aja, kenapa sih susah? Enak ya. Dengan sambil refresh, sambil happy, nggak usah mikir kayak mau mikir negara mau hancur aja, enggak. Ya, sambil happy dengerin musik, sambil goyang-goyang. Saya kalau belajar ya sambil joget-joget gini, ya goyang-goyang, macam-macam lah. Kalau musiknya saya suka Linkin Park ya, saya ikut gini-gini sambil ngerjain sesuatu. Mungkin bisa ngerjain otomatisasi robotik dan sebagainya, tapi saya enjoy saja. Liburan nonton film, minggu cari bioskop, happy, makan enak. Senin kerja keras lagi, belajar keras lagi, gitu sih, enak aja. Susah banget sih gitu. Nggak jelas, nggak mudah. Oke ya, ini kita tolong perhatikan, tapi ini perhatikan. Saya akan pandu pelan-pelan. Ini task ini adalah activity-nya. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ya. Jadi ada 8 task activity. M ini durasinya, waktunya. Ya. Coba M ini apa? Minggu atau month. Ya, anggap zaman lah, bulan. Ya. Ini bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ke-7. Dan, bulan ke-7. Jadi proyek ini direncanakan sampai bulan ke-7. Perencanaan awal. Ya. Schedule-nya seperti ini. Ya. Kegiatan pertama itu selesai 2 bulan. 2 bulan. Kedua, ini yang biru tua adalah schedule, rencana. Ya. Yang biru muda itu adalah actual cost. Ya. Cost yang sudah dikeluarkan. Kalau biru muda, nah kalau progress and value itu yang percentage. Ya. Percentage. 15%. Ya.
Ada datanya nggak sih, kata-katanya? Oh, nggak ada. Ya kita anggap bulan aja lah ya. Bulan. Jadi yang biru muda ini, apa hijau? Mata kalian gimana melihatnya? Hijau atau biru muda ini? Itu ACWT, actual cost. Yang biru tua, itu schedule rencana. Yang percentage, itu adalah value-nya atau progresnya. Nah, sekarang proyek ini sedang berjalan di bulan ketiga. 4, 5, 6 belum terjadi. Sekarang kita ada di bulan ketiga. Kita mau ukur kinerja kita. Proyek kita kinerjanya bagus atau enggak? Seberapa kinerja kita? Positif atau negatif? Dan kita ramalkan ke depan. Ya, kita buat peramalan ke depan. Kalau kinerjanya sekian, nanti 100%-nya itu akan terjadi apakah waktunya masih di bulan ke-7 dan biayanya masih di total cost yang kita rencanakan atau tidak. Gitu ya. Nah, sekarang sudah secara umum kita diskusikan, kita lihat aktivitas satu ini dianggarkan waktunya 2 bulan, biayanya 10.000. Setiap bulan 5.000. Bulan pertama 5.000 ini atau satu. Ternyata uang yang keluar untuk menyelesaikan bulan 1, 2 ini, pada bulan pertama itu 5.000, biaya yang dikeluarkan, pada bulan kedua 4.500. Progresnya sudah 100%. Berarti sudah selesai nih atau satu. Dengan total progres 10.000 kan. 100% dari rencana kan 10.000. 5.000 tambah 5.000. Sekarang aktivitas kedua. Ya. Coba dihitung ya. Anggarannya 1.500, 3.000, 3.000, 3.000, 1.500. Berarti 12.000 ya anggarannya. 12.000 kan. Uang yang sudah dikeluarkan itu 1.500, 3.300, berarti pada bulan kedua kita mengeluarkan uang lebih dari rencana. Bulan ketiga juga 5.000. Sedangkan progresnya 45%. 45% dari ini. Ya. Semuanya. Dari rencana. Rencananya pada bulan ketiga. Nah, untuk aktivitas 3, 4, 5 ini kan baru mulai pada saat ini. Tapi sudah ada progres. Ya. Sudah ada uang dikeluarkan. Yang aktivitas 6, 7, 8 sama sekali belum terjadi, baru rencana. Kita ukur sekarang value-nya, kinerjanya. Nah, ini anunya. Jawabannya ini. Activity-nya ada 8. Ya, actual cost-nya kita lihat tadi, actual cost-nya yang biru muda atau hijau. 5.000 tambah 4.500 aktivitas 1, 9.500 ya. Oh, tak kecilin aja ya. Anda bisa 2 slide ini ya. Ya, 2 slide ya kelihatannya. Jadi, aktivitas 2, actual cost-nya 1.500 tambah 3.500 tambah 5.000. 9.000. Waduh, sama ya. Saya nggak ngelihat ya. Mata saya agak error soalnya. Kacamata saya tebal. Saya malah nggak lihat. Oh, ternyata 9.800. Sorry, saya nggak lihat. Jadi, ditambahkan aja ya. 1.500 tambah 3.300 tambah 5.000 kan 9.800. Aktivitas 3. Aktivitas 3 ya. 1.200 kan. Aktivitas 4 1.700. Aktivitas 5 2.100. ACBP-nya. 678 belum. Nih 1.200, 1.200, 2.100. Sekarang actual complete-nya ya. Itu kan datanya 100%, 45%, 10%, 15%, 20%, sisanya masih 0. Masukkan sini kan, persennya sudah. Nah, budget cost-nya, ini kan budgetnya sesuai rencana pada saat ini. Ya. Budget cost-nya. Ini 10.000, 12.000, 2.500, 6.000, 6.000, 9.000, 2.000, 3.000. Masukkan aja kan. Kok nggak sesuai? Kok nggak sesuai kenapa? Ada 9.000 di mana nih? 6 ini. Oh, 6 belum. Kan belum kita hitung ya. Kan belum terjadi kan? Masih anggaran. Ya boleh ditulis, boleh, tapi kan nggak akan kita analisis kan. Jadi yang ini kan belum ada. Karena keadaannya kan sekarang di sini, di minggu, bulan ketiga. Ketri.
bulan ketiga itu bahasa Inggrisnya apa? Triman atau mantri atau ya. Oke ya, itu sudah. Yang ini nggak perlu kita tulis. BCWP-nya kan percentage dari budget ya. 10.000 100% dari 10.000 kan 10.000. 45% dari 12.054. 10% dari 2.500 250. 15% dari 6.900. Udah, berarti udah punya data apa? ACWP, BCWP, BCWS. Budget cost kan BCWS. Nah, BCWP-nya kumulatifnya total pada saat itu, pada saat ini ya. Ini. Itu adalah 17.750 totalnya. ACWP-nya juga totalnya 24.300 jumlahkan. BCWS-nya berapa pada saat itu? Ini BCWS yang dilingkari. Ini BCWS. Kumulatif dari ini. Ya, dijumlahkan aja, coba kamu jumlahkan ini. Yang biru-biru tua itu jumlahkan. Kan hasilnya ini 23.500 itu BCWS. Nah, ini kan ini kan budget cost secara keseluruhan. Kalau yang pada saat ini budgetnya berapa? Ini 23.500. Oke ya, baru kita hitung sekarang pakai rumus-rumusnya. CPI, Cost Performance Index, itu kan perbandingan antara progres kemajuan dengan actual cost. Progresnya BCWP-nya kan ini aja. Nah, 17.750. ACWP-nya kan 24.300. Ternyata CPI-nya 0,73, di bawah 1. Berarti apa kok di bawah 1? Di bawah kinerja yang semestinya. Harusnya kan progresnya sama dengan yang uang dikeluarkan. Kita ngeluarin uang, progresnya hasil yang diperoleh dari ngeluarin uang itu lebih sedikit daripada uang yang dikeluarkan, ya kan nggak bagus. SPI-nya, Schedule Performance Index-nya, BCWP, progres, dibagi dengan, kalau progres kan sama ya, mau cost maupun auto schedule, dibagi dengan schedule BCWS. Ya. Jadi 17.750 dibagi dengan 23.500 dari mana? Nah ini yang di atas itu. Ini akumulasi dari rencana. 23.500. Oke ya, ketemu kan kinerjanya? Ternyata semuanya di bawah 1. Berarti grafiknya grafik ini kan tadi. Di bawah 1, wah ini grafik ini ya. Saya bisa rata-rata. Nah ini, ya ini kan, di bawah 1 semua, ya, cost maupun schedule-nya. Oke ya. Sekarang EAC, setelah kita mengukur ini, ya, indeks kinerjanya, kita bisa meramalkan, membuat ramalan ke depan. Membuat ramalan ke depan, kalau 100%-nya nanti akan terjadi apa. Gitu ya. Sebentar ya. Kayaknya tadi ada yang di waiting room, hilang. Ya, sudahlah. Silakan. Nggak teguh kukuh untuk belajar ya. Jadi ya, jadi dia hilang, udah nggak tahu kemana. Oke, kita sekarang ke forecasting. EAC. EAC itu Estimate at Completion. Jadi kita ukur berapa uang akan membengkak kalau kinerja kita terus-menerus seperti ini, di bawah 1 terus. Berarti kan akan terjadi pemborosan. Tapi seberapa besar pemborosannya? Ya kita masukkan aja. BAC dibagi CP. BAC-nya kok 5.550 dari mana, Pak? Nah ini. Nah, seringkali. Ini BAC. Atau BCWS total. BAC kan budget at completion itu kan BCWS secara keseluruhan. Kumulatif dari setiap bulan 5.500. Kalau yang sekarang kan ini 23.500. Tapi lengkapnya 100%-nya kan 50.500. Sekali lagi kumulatif itu dijumlahkan. Penjumlahan terus diakumulasikan. Nah, berarti tadi ya 50.000
Loh kok 550? Salah. Oh ini salah nih, ya. Dicek ya. Yang salah yang mana? Coba dicek. Ya. Harusnya 5.500, 5.900 ya. Bisa dicek aja 23.500 tambah 11.000 tambah 10.000, oh 500, nggak ada 50-nya, ada 50. Baik, ketemunya 69. Berarti kalau kamu proyeknya tidak diperbaiki, kinerjanya tetap 0,7, tidak ada perbaikan, nanti kalau 100% selesai proyek, pasti biayanya membengkak. Bisa diperkirakan, bukan pasti ya. Bisa diperkirakan biayanya akan membengkak menjadi 69.178 dari yang tadinya 50.000. Keren ya itu ya. Sebagai early warning sekali lagi, tidak sebagai apa ya operasional proyek. Kalau operasional belum tentu. Tadi kan saya bilang fakta-fakta actual kan belum tentu seperti itu. Bisa saja itu kita bayar duluan atau belum kita bayar. Baik, kemudian ETC, estimate time-nya pada saat compression. Original duration kan man ya, bulan ke-7, oh betul bulan, bukan minggu ya. M-nya kan bisa diinggriskan man dalam bulan atau bahasa Inggris dalam minggu. Ternyata man ya, bulan. 7 bulan awalnya, originalnya. Dibagi CPI-nya 0,75. Tadinya 7 bulan, molor jadi 9. Nah inilah salah satu pengukuran pengendalian. Proyek itu kita kendalikan supaya tidak penyimpangannya terhadap rencana tidak terlalu besar. Tujuan pengendalian begitu ya. Supaya rencana itu dijalankan sesuai ya, seperti yang direncanakan maksudnya. Cuma kan kadang-kadang yang salah kan rencananya. Rencananya terlalu overestimate, terlalu optimis, sehingga dalam pelaksanaan sulit gitu. Atau terlalu underestimate, ya. terlalu panjang, harus diselesaikan 3 hari, dibikin 6 hari gitu. Bisa saja terjadi. Ya, bisa saja perencanaan yang tidak tepat. Tapi apapun, pengendalian itu untuk menjaga supaya apa yang kita kerjakan itu seperti yang kita rencanakan. Jadi kalau gini kan nggak sesuai rencana. Kalau 0,7, 0,75 kan nggak sesuai rencana. Berarti ada kemunduran. Kan? Nah, berarti harus kita kembalikan. Kalau nggak sesuai rencana, nanti pasti semuanya molor. Harus kita kendalikan lagi. Namanya pengendalian. Kita kendalikan. Kita perubah cara kerja kita. Ya. Coba Anda itu sekarang kuliah itu, kamu cek IP-nya berapa itu? Nah, semester ini kemarin Pak, IP saya 1,5 Pak. Ya, semester depan bangkitlah. Nggak usah sedih. Biasa, hidup tuh naik turun. Kadang jelek, kadang bagus. Tapi begitu jelek, bikin bagus. Ya, kalau larut dalam kesedihan, kamu akan jelek terus. Sama kamu jadi project manager, kinerjanya jelek seperti ini, terus mengeluh, tak isinya. Nangis, mengeluh, nangis. Ya, nggak akan ada perbaikan. Tugas kita kalau keadaan jelek, kita perbaiki. Sudah titik. Nggak usah menyesali, nggak usah menyalahkan diri sendiri. Langsung perbaiki. Enak ya? IP-nya di bawah 2, Pak. Masa lalu. Ya, langsung perbaiki. Perbaiki IP dulu, jangan nafsu. Banyak anak wali saya begitu. IP-nya masih di bawah 3. Nafsu ingin ngambil di atas 24 SKS. Saya bilang, IP kumulatif loh ya. Sementara, IP sementara maksudnya, bukan IP semester. Tuh, nggak jangan. Ngapain kamu ngejar-ngejar temanmu? Temanmu itu bukan temanmu, saya bilang. Urusi dirimu sendiri ya. Jadi kamu punya planning sendiri ya, dilakukan sendiri planningnya. Naik turunnya kamu kok, bukan orang lain kok. Jadi perbaiki dulu IP-nya, ambil cukup 20 SKS saja. IP-nya diperbaiki. Nanti kalau IP-mu naik, IP-mu besok itu dapat 3,5 ke atas, 3,6, kamu akan bahagia, optimis. Nah baru semester berikutnya kamu ambil 30 SKS, boleh. Saya boleh aja. Saya klik aja. Ya karena mampu, sudah mampu. Ya, dan hatinya senang. Orang kalau hatinya senang kan kerjanya enak. Kenapa kok senang? Lah IP-nya 3,7 kan bahagia. Bawa. Cuma kalau IP-nya di bawah 2 itu dibayang-bayangi dengan dirimu, dibayang-bayangi dengan perasaan tidak mampu. Padahal belum tentu kamu tidak mampu. Ya mungkin terjadi kekeliruan aja waktu itu. Ya diperbaiki. Ya. Ini bisa diukur kinerjanya. Kuliah juga ya. Dari IP itu dilihat. IP kan ukuran toh. Ukuran kinerja. Diukur saja. Kalau jelek langsung diperbaiki. Langsung segera tindakan bikin benchmark. Lihat teman saya yang nilainya bagus tuh apa sih kerjanya.
Oh, yang nilainya bagus ternyata dia nggak pernah terlambat, selalu sering tanya dosennya, ya sering diskusi, belajar. Nah, itu dilakukan. Pasti akan dapat bagus juga, pasti. Jadi diikuti yang bagus-bagus. Tidak semua kan IP-nya bagus-bagus ya. Mungkin ada yang jelek. Sekarang yang jelek sedikit. Sama dulu yang jelek masih banyak. Sekarang yang jelek sedikit. Nah, tapi supaya makin dikit yang jelek kan makin tertekan kan. Ya. Karena yang lain bagus, makanya segera diperbaiki. Pasti ada sebabnya lah kalau kalian itu jelek. Kinerja ini pasti ada sebabnya. Kenapa kok 0,7, 0,7 itu kenapa? Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba. Oh, ternyata misalnya tadi ya, banyak uang muka kita bayar. Ya sudah, ke depan kita kendalikan, jangan sampai keluarin uang dulu sebelum barang datang. Atau setengah-setengah, uang mukanya dikurangi. Gitu. Ya. Dikendalikan. Atau, waduh kemarin memang perusahaan kita terjadi kegoncangan sehingga dana seret, sehingga progresnya lambat. Ya, besok harus diatur gimana caranya mencari sumber pendanaan. Nah, itu ada sebabnya dicari, kan akan ketahuan. Kalau mencari sebab, causal effect itu ada lagi mata kuliahnya. Mencari penyebab-penyebab dan bagaimana menyelesaikan penyebab masalah itu. Ada juga mata kuliah. Ya. Tapi ini untuk early warning. Ya, selesai ya pengendalian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Oh, kalau silakan. CPI-nya lebih dari 1, EAC-nya harus tetap dihitung atau enggak, Kak? Tetap, karena kita pertanyaan bagus ya, terima kasih ya. Betul, kalau CPI SPI-nya itu lebih tinggi dari 1, ya kita tetap menghitung EAC dan ETC-nya, kita hitung aja. Supaya kita tahu berapa. Karena belum tentu tingginya CPI SPI itu akibat realitas yang sesungguhnya. Belum tentu. Hati-hati. Nah, untuk berjaga-jaga mengetahui seberapa besarnya deviasi dari rencana, itu harus kita ukur EAC ETC. EAC ETC itu kan sejatinya untuk mendapatkan deviasi dari rencana. CPI SPI belum bisa. Contohnya ini ya, contoh ini ya. Saya geser lagi. Nah, contohnya ini. Ini begitu keluar 69178 kan deviasinya kelihatan. Ya. Perbedaan dengan rencana. Rencananya 50.000, berarti akan terjadi, yang penting kan bukan soal angka akhirnya ini. Yang penting besarnya pembengkakan. Kan? Terjadi akan membengkak 19.000 atau 20.000. Nah, kalau kita kaitkan dengan persentase itu bahaya lagi. 20.000 dari 50.000, hampir 40% pembengkakan yang terjadi. Nah, itu diskusi strategiknya menjadi lebih bagus. Sama seperti kenaikan. Sama. Kita akan mendapatkan perbedaannya dengan rencana itu. Makanya ETC EAC diukur untuk mendapatkan perbedaan, baik positif maupun negatif. Termasuk ini, ya. Lebih cepat berapa bulan. Nah, ini kita cek nanti, apakah betul CPI SPI-nya lebih besar dari 1 itu akibat realitas kita kerjanya keren. Belum tentu kan ya? Belum tentu. Nah, kalau ternyata kita masih punya beban hutang tadi, nah itu yang bahaya. Ya. Hati-hati, ya. Supaya kadang-kadang bisa muncul seperti itu. Maka besarnya perbedaan perlu kita dapatkan angka itu dalam keadaan positif apapun negatif. Gitu jawaban saya. Ya. Moga-moga menjawab. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Masih ada waktu ya 5 menit ya kita ya. 5 menit saya akan buka Ini kan sudah selesai materi ya. Sudah selesai, tinggal inovasi. Ya. Saya buka materi untuk mengingatkan, untuk latihan bersama saja. Latihan tugasnya kan sebagai tugas kan sudah saya berikan. Tapi yang latihan untuk 5 menit terakhir saya kira cukup. Ini. Nah, lihat ya. Sudah kelihatan ya. Ini adalah karena yang latihan tugasnya kan perencanaan waktu ya. Yang ini yang biaya. Ya. Sama ada unveilingnya juga di sini. Tapi unveilingnya nggak perlu kita bahas ya. Bolehlah kapan kalau ada waktu sela-sela nanti kita bahas ini. Contoh lain. Gitu ya. Tapi ini yang latihan hari ini adalah perencanaan biaya, estimate cost. Kan udah belajar kita. Nomor 1 ya, metode parametrik sudah diajarkan kan. Ada analog, parametrik, indeks, analytical. Itu kalau parametrik rumusnya gini ya. A plus
B1X1 plus B2E2 plus BN XN. Ada A di sini. Atau konstanta. Besarnya nilai sekian. Itu adalah biaya langsung. Betul atau salah? Salah ya. Kan ini ya, Y sama dengan Y itu biaya ya, A plus B1X1 plus B2X2. Saya pernah menjelaskan. A itu konstanta, itu dalam kaitannya biaya, dia fixed cost, biaya tetap. Artinya kalau X B1-nya 0, B2-nya 0, berarti kan totalnya kan B2X2 0 juga, B1X2 0. Maka biayanya sama dengan A. Itu namanya fixed cost. Tidak jadi dibangun proyeknya, tetap mengeluarkan biaya sebesar fixed cost itu atau A, ya. Gitu ya. Makanya disebut fixed cost, biaya tetap. Jadi bukan biaya langsung. Biaya tetap lawannya biaya variabel. Nah, biaya variabel itu B1, X1, B2 itu. X1, X2-nya adalah variabelnya. Artinya kalau ini dalam biaya konstruksi jalan, X1 itu adalah jumlah lajur, X2 panjang jalan. B2-nya satuan biaya per panjang jalan, per kilo berapa. B1-nya satuan per lajur. Itu variabel cost. Makin panjang, makin besar biayanya. Makin banyak lajurnya, makin banyak biayanya. Itu namanya variabel cost. Sudah kita belajar dulu ya. Nah, kalau yang tetap tidak berubah ya A itu. Jadi apa contohnya dalam proyek desain misalkan. Sudah didesain ya bangunannya, terus nggak jadi dijalankan. Berhenti. Sudah keluar uang desain, itu fixed cost desain. Dibangun atau dibangun, duitnya udah keluar. Ya kan? Tanah, ya tanah. Sudah keburu-buru beli tanah, ya sudah tanah. Fixed cost. Oke, itu nomor 1. Nomor 2. Ini yang parametrik kan ya. Nomor 2 apa? Analog ya. Proyek-proyek perkantoran ya. Direncanakan kita mau bikin 24.000 luas. Ada proyek sejenis ya, sudah dibangun, tapi luasnya 20.000. Biayanya 80 miliar dan eksponensialnya 4/5. Maka estimasi biaya perkantoran yang direncanakan adalah sekian miliar. Betul atau salah? Ya kita hitung aja. Jadi biaya estimasi ya sama dengan ya, analog capacity ya, membagi rencana capacity dibagi analog capacity. Dipangkatkan eksponensial 4/5. Nah, ini gitu. Dikali dengan informasi 80 miliar. Sama dengan berapa? Ya betul atau salah? Silakan aja. Hitung sendiri. Kira-kira begitu. Silakan saja. Nah, kalau yang ini nomor 5 dulu ya. Kalau 34 kan ada hubungannya. Nomor 5 cost index. Kalau kayak index mirip analog. Ya. Mirip analog tapi sudah nggak ada eksponensial. Jadi tinggal dibagi saja. 300 dibagi 225 dikali dengan 250 miliar rupiah. Nah, ini ketemu. Kira-kira demikian. Kalau yang nomor 34 itu analytical estimate. Ya. Kalian bisa lihat modulnya ulang. Ya. Mirip ada di modul saya. Ya. Silakan dipelajari. Karena waktunya sudah habis. Ya. Jadi saya kembali ke bukan ini. Oh ya. Nah, ini estimasi saya tunjukkan dulu ya, untuk mengingatkan. Nah, kita buka. Ya mirip tadi pertanyaan tadi. Nah ini ya, menghitung ini.
berapa jumlah link dan berapa panjang link. Sama, sudah ada di modulnya dan sudah kita pelajari minggu lalu kan. Jadi kalian bisa baca lagi. Kalau penjadwalan yang untuk tugas, ya ada planning itu. Sudah semua kan. Saya sudah jelaskan forward, backward, segala macam. Kan lintasan kritis. Ini yang dipakai untuk latihan tugas. Nah, ini kan sudah kita pelajari. Untuk network planning. Baik, saya stop share. Ya, baik buat kalian semua, itu materi kita sudah selesai sampai perencanaan dan pengendalian. Lalu ada latihan tugasnya. Silahkan kalian kerjakan waktunya 1 minggu. Minggu depan sebelum perkuliahan paling lambat disubmit. Ya. Silahkan berdiskusi, boleh ya. Tujuannya kan untuk belajar. Sekali lagi kerja bersama itu boleh. Sangat disarankan kerja bersama. Kerja bersama itu ya berdiskusi bersama, tetapi berpikir sendiri-sendiri dan saling sharing itu tujuannya. Maksudnya kalian belum diajarkan kerja bersama kali. Ada bentuk kerja bersama macam-macam. Ada koordinasi, ada teamwork, ada kolaborasi, itu tidak sama. Tapi nantilah suatu saat kalian tahu. Cuma yang paling penting belajar bersama aja untuk dipahami kalau memang. Tapi tidak harus juga bersama, sendiri juga oke. Tapi jangan copy paste. Saya selalu bilang jangan copy paste. Kalau copy paste tidak belajar. Demikian buat semuanya. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Semoga memberi manfaat buat kalian. Materi perencanaan dan pengendaliannya. Minggu depan kita masuk ke inovasi. Lalu ada 2 film yang akan kita lihat dan kita diskusikan berhubungan dengan keilmuan manajemen konstruksi. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, masih mungkin saya beri kesempatan. Dan tidak ada yang di waiting room. Silakan. Ya mau Pak. Ini mengenai jadwal kuliah. Jadi minggu depan itu libur SBM, Pak. Kita ikutin aja. Pokoknya minggu 14 kan. Pokoknya kita ini kan sekarang minggu 13 ya. Minggu kemarin kan 14 lah, kita lihat dari panduannya Pak Eko Rektor aja minggu 14 itu pada minggu keberapa gitu, minggu depan atau minggu depannya kan kita lihat ya. Oh iya. Pokoknya kita ukurannya terima kasih juga pokoknya ukurannya kan minggu ke-nya. Kita sekarang minggu 13 karena lebaran nggak dihitung minggu ya. Sebenarnya minggu 13 kan waktu lebaran, ternyata minggu 13-nya ini. Terus jadi kita selesai 10 Juni. Panjang, mundur, harusnya Mei kan selesainya, ternyata Juni karena ada yang tidak dihitung minggunya. Jadi kita follow itu aja. Kalau memang minggu depan bukan minggu 14 ya kita libur ya. Tapi tugasnya tetap dikumpul ya. Karena seminggu. Oh, sorry, karena libur 2 minggu ya. Libur nggak boleh kerja ya. Kalau libur nggak boleh kerja. Libur itu ya libur. Jadi ya kalau belajar tidak yang wajib ya. Belajar itu mandiri, silakan. Belajar tidak dengan tuntutan. Jadi dosen nggak boleh memberi tugas waktu libur itu nggak boleh. Tapi kalau kalian mau belajar ya boleh untuk diri sendiri. Jadi ya kalau minggu depan itu dicek ya, dicek sama-sama. Saya juga ngecek kan peraturan kan nggak berubah. Yang kita baca sama yang kalian baca kan sama-sama ya. Kalau emang minggu depan itu bukan minggu 14, ya berarti kalian ngumpul minggu 15. Minggu ke-15. Kok minggu 14? Pokoknya dikumpul di minggu 14, entah kapan itu minggu 14 ya. Nanti kita cek ulang, kita informasikan lewat, saya informasikan lewat My Classroom. Gitu ya, saya kira buat kalian semua. Kalau ada beberapa pertanyaan ya nanti kalau ketemu ditanyakan. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.